Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu, sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. "Chanyol, jangan membuat keributan di tempat umum." Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shengi, datar dingin, seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. "Lin Chanyu?" ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. "Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar." Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. "Apa ibu tidak ingin bertanya?" Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. "Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu?" Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. "Berani sekali kau bicara seperti itu." Shenyi menghela napas, seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. "Chanyu, kita bicarakan di rumah saja." "Rumah?" Chanyu mengulang kata itu pelan. "Rumah yang mana, Shinyi?" "Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur, atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada." Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. "Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun." Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. "Aku mengerti sekarang," ucapnya lirih. "Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada." Ia menatap Shenyi. "Untuk terakhir kalinya." I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu,
dan Mas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu, sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyul, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin, seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas, seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara,
seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya,
Di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol,
jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin, seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas, seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur, atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu, sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin,
Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shenyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu
kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu.
Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madam Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku,
Perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madam Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya.
Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madam Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun
stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madam Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja.
Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shinyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu,
Aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, Kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang. Ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar. Seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol. Memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri. Jatuh tanpa suara. Seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, Kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan.
Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu, sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyul, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin, seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas, seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya.
Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyul, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas, seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur, atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu,
dan Mas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shengi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara,
seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shenyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya,
Di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur, atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Canyol,
jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin, seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas, seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu, sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing, meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin,
Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shenyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Shenyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyol, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu
kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi. Berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madame Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madame Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madame Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyul, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi, datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi. Berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madame Gu, ibu mertua Chanyu.
Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah benar-benar kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. Scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madam Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku,
Perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya. I'm scared. Why? I can't believe you did this for me. Lampu-lampu bar malam itu berpendar, seperti kebohongan yang terlalu lama disimpan. Biru, ungu, dan emas saling bertabrakan di kaca botol, memantulkan bayangan wajah seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Wajah itu cantik, tenang, namun retakan di matanya tak bisa disembunyikan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata kiri, jatuh tanpa suara, seolah sudah terlalu lelah untuk meminta dipedulikan. Namanya Lin Chanyu. Selama 3 tahun pernikahan, Chanyu belajar satu hal penting. Diam tidak selalu berarti kuat. Kadang diam hanyalah cara paling sopan untuk menelan penghinaan. Di hadapannya, di meja barmer hitam yang dingin, sebuah gelas anggur tergeletak miring. Isinya tumpah. Cairan coklat kemerahan mengalir seperti luka yang akhirnya terbuka. Pecahan kaca berkilau di bawah lampu. Sama tajamnya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Chanyu, jangan membuat keributan di tempat umum. Suara itu milik suaminya, Guseni. Pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Pria yang wajahnya kini terlihat begitu asing. Meski setiap garisnya telah ia hafal. Nada Shenyi datar dingin. Seolah perempuan yang duduk di depannya bukan istrinya, melainkan beban yang memalukan. Di samping Shenyi berdiri seorang wanita lain. Rambutnya panjang, tergerai rapi. Gaun hitamnya memeluk tubuh dengan sempurna. Senyumnya tipis, namun penuh kemenangan. Cumelin nama itu kini terasa seperti duri di dada. Chanyu. Meilin tidak mengatakan apapun. Tetapi, cara tangannya menggenggam lengan Shenyi, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dan yang membuat semuanya terasa lebih kejam adalah sosok yang duduk di seberang mereka. Madam Gu, ibu mertua Chanyu. Perempuan yang sejak awal tak pernah benar-benar menerimanya. Malam itu, Madam Gu memandang Chanyu dengan tatapan menilai, seolah sedang menimbang harga barang cacat di pasar murah. Lin Chanyu? Ucap Madam Gu, akhirnya suaranya tajam dan berwibawa. Sebagai menantu keluargaku, perilakumu memalukan. Menangis di bar seperti ini, tidak heran. Shenyi mencari penghiburan di luar. Kata-kata itu menghantam Chanyu lebih keras daripada tamparan. Penghiburan. Jadi, begitu mereka menyebut pengkhianatan itu, Chanyu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya.
Dadanya terasa sesak. Namun, anehnya, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya rasa dingin yang perlahan menyelimuti hatinya, seperti salju yang jatuh tanpa suara. Apa ibu tidak ingin bertanya? Suara Chanyu akhirnya terdengar. Lembut namun stabil. Sejak kapan pengkhianatan dianggap wajar? Jika dilakukan oleh putra ibu, Madam Gu mengerutkan kening. Jelas tidak menyukai nada itu. Berani sekali kau bicara seperti itu. Shenyi menghela napas. Seolah semua ini adalah kesalahan Chanyu semata. Chanyu, kita bicarakan di rumah saja. Rumah? Chanyu mengulang kata itu pelan. Rumah yang mana, Shinyi? Rumah. Rumah yang kau tinggalkan setiap malam dengan alasan lembur atau rumah yang pintunya selalu tertutup untukku sejak dia ada. Melin menunduk sejenak, berpura-pura bersalah. Kak Chanyu, aku tidak bermaksud merebut apapun. Shenyi hanya butuh seseorang yang mengerti dia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Chanyu runtuh sepenuhnya. Ia berdiri perlahan. Gaun sederhananya berwarna gelap, kontras dengan cahaya bar yang mewah. Di matanya tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan. Aku mengerti sekarang, ucapnya lirih. Aku hanya istri yang tidak pernah banner-banner kalian anggap ada. Ia menatap Senyi. Untuk terakhir kalinya,